Kisahnya menaklukkan gelisah, melepaskan ketakutan, dan menemukan bintang kecil di dada. Dari balon kekhawatiran hingga sungai kenangan, setiap malam membawa keajaiban. Saksikan bagaimana tidur bisa menjadi seni pulang ke diri sendiri. Di sebuah desa kecil di tepi hutan, hiduplah seorang anak bernama Aruna. Rumahnya berdinding kayu tua dengan atap yang sering berderit pelan saat angin malam datang menyapa. Pada siang hari, desa itu penuh warna. Suara ayam berkokok, anak-anak berlari di tanah berdebu, dan wangi masakan dari dapur-dapur sederhana. Namun ketika malam turun perlahan dan cahaya jingga senja menghilang di balik pepohonan, suasana berubah menjadi begitu sunyi. Keheningan yang bagi orang lain terasa damai, justru menjadi panggung bagi keramaian di dalam kepala Aruna. Setiap malam, ketika bintang mulai bermekaran di langit seperti bunga-bunga cahaya yang digantung di langit hitam, Aruna berbaring di atas kasurnya sambil menatap langit-langit kamar. Matanya lelah, tubuhnya penat setelah seharian belajar dan membantu orang tua, tetapi pikirannya justru ramai seperti pasar pagi. Ia memikirkan tugas sekolah yang belum selesai sempurna, kata-kata temannya yang tadi siang terasa menusuk, dan mimpi-mimpi besar yang terasa begitu jauh untuk diraih. Satu pikiran belum selesai, pikiran lain sudah datang menyela, membuat dadanya terasa sesak oleh hal-hal yang bahkan belum tentu terjadi. Jam dinding berdetak pelan, namun bagi Aruna suaranya terdengar seperti hitungan waktu yang memperingatkan bahwa malam semakin larut sementara kantuk tak kunjung datang. Ia memejamkan mata, tetapi bayangan-bayangan kegagalan, rasa takut, dan kekhawatiran muncul seperti bayang-bayang panjang di dinding kamarnya. Ia membalikkan badan ke kanan, lalu ke kiri. Selimutnya terasa hangat, tetapi hatinya tetap gelisah. Tubuhnya ingin beristirahat, namun pikirannya seolah menolak untuk diam. Kadang ia bertanya dalam hati, mengapa malam terasa lebih berat daripada siang? Mengapa kesunyian justru membuat pikirannya bersuara lebih keras? Ia merasa seolah-olah ada pasar kecil di dalam kepalanya. Suara tawar-menawar, langkah kaki, panggilan yang bersahutan, semuanya bercampur menjadi satu. Padahal di luar, desa telah terlelap. Lampu-lampu padam satu persatu, dan hanya suara jangkrik yang menemani kegelapan. Suatu malam, ketika kegelisahan terasa lebih pekat dari biasanya, Aruna bangkit dari tempat tidurnya dan membuka jendela kayu perlahan. Udara malam masuk dengan lembut, membawa aroma tanah dan daun basah. Ia mendongak menatap bulan yang menggantung bulat dan tenang di langit. Cahaya bulan itu tampak begitu sabar, seolah tak pernah tergesa-gesa meski malam terus berjalan. Aruna memandangnya lama, berharap ketenangan itu bisa menular ke dalam hatinya. Dan di saat itulah, ketika angin malam menyentuh pipinya dengan lembut, terdengar bisikan halus yang hampir seperti nyanyian. Untuk tidur nyenyak, kau harus melakukan 3 perjalanan penenang pikiran. Aruna terdiam. Ia tidak tahu dari mana suara itu berasal. Apakah dari angin, dari bulan, atau dari dalam dirinya sendiri. Namun untuk pertama kalinya, di tengah gelisah yang panjang, hatinya merasakan secercah harapan bahwa mungkin ada cara untuk menemukan damai sebelum mata terpejam. Aruna masih berdiri di depan jendela ketika bisikan itu perlahan berubah menjadi desir angin yang berputar lembut di sekelilingnya. Cahaya bulan yang tadi hanya menggantung jauh di langit kini terasa semakin dekat, seolah turun selapis demi selapis mendekati bumi. Udara di kamarnya berubah hangat dan berkilau tipis seperti ditaburi serpihan perak. Aruna memejamkan mata sejenak, dan ketika ia membukanya kembali, lantai kayu kamarnya telah berganti menjadi hamparan padang luas berwarna keperakan. Ia berdiri di tengah padang yang diterangi cahaya bulan paling jernih yang pernah ia lihat. Rumput-rumputnya memantulkan sinar lembut seperti benang kaca. Langit terasa lebih rendah, bintang-bintang lebih besar, dan suasana begitu sunyi namun tidak menakutkan. Tidak ada suara pasar di kepalanya. Tidak ada jam berdetak. Hanya hembusan angin yang terasa seperti pelukan. Di hadapannya berdiri sosok tinggi berjubah cahaya. Wajahnya tidak terlihat jelas, tetapi senyumnya terasa. Aku penjaga cahaya bulan, ucapnya dengan suara yang terdengar seperti gema lembut dari kejauhan.
Perjalanan pertamamu adalah belajar melepaskan. Aruna ingin bertanya banyak hal, tetapi kata-katanya seperti tertahan oleh rasa takjub. Setiap pikiran yang kau genggam terlalu erat, lanjut sang penjaga, akan menjadi beban yang membuat malam terasa berat. Ia mengangkat tangannya, dan tiba-tiba di sekitar Aruna muncul balon-balon kecil transparan. Di dalam setiap balon, Aruna melihat potongan pikirannya sendiri, lembar tugas sekolah yang belum sempurna, wajah temannya yang mengucapkan kata-kata tajam, bayangan dirinya yang takut gagal. Aruna terdiam. Ia tidak menyangka pikirannya memiliki bentuk. Balon-balon itu melayang rendah di sekelilingnya, bergetar pelan seperti menunggu keputusan. Peganglah satu, bisik penjaga cahaya bulan. Dengan ragu, Aruna menyentuh balon berisi tugas sekolahnya. Permukaannya hangat, namun ketika ia menggenggamnya, dadanya terasa berat. "Apa aku harus membuangnya?" tanya Aruna lirih. "Bukan membuang," jawab sang penjaga lembut. "Melepaskan untuk sementara. Malam bukan waktu untuk menghakimi diri sendiri." Aruna menarik napas panjang. Ia mengingat bagaimana ia selalu memaksa dirinya memikirkan segalanya sebelum tidur, seolah jika ia berhenti memikirkan masalah, semuanya akan menjadi lebih buruk. Dengan perlahan, ia membuka genggamannya. Balon itu naik sedikit. Ia membuka tangannya sepenuhnya, dan balon itu melayang lebih tinggi, naik ke langit, mengecil, lalu menyatu dengan cahaya bintang. Satu persatu, Aruna menyentuh balon-balon lainnya. Setiap kali ia melepaskannya, dadanya terasa lebih lapang. Balon tentang kata-kata temannya terbang perlahan. Balon tentang mimpi yang terasa jauh ikut melayang, seolah berkata bahwa besok masih ada. Setiap balon yang pergi meninggalkan ruang kosong, namun ruang itu bukan lagi hampa, melainkan ringan. Semakin banyak balon terbang, semakin terang padang perak itu bersinar. Aruna merasakan sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya saat malam, kelegaan. Ia menyadari bahwa pikirannya selama ini bukan musuh, hanya terlalu penuh. Dan ketika ia memberi izin pada dirinya untuk tidak menyelesaikan semuanya sekaligus, beban itu berubah menjadi cahaya yang indah di langit. Ketika balon terakhir menghilang menjadi titik kecil di antara bintang, penjaga cahaya bulan mendekat. "Ingatlah," katanya lembut, "melepaskan bukan berarti menyerah. Itu berarti memberi hatimu kesempatan untuk beristirahat." Angin kembali berputar mengelilingi Aruna, membawa aroma yang menenangkan. Padang perak mulai memudar perlahan, tetapi kali ini Aruna tidak takut. Ia tahu perjalanan belum selesai, dan untuk pertama kalinya, ia siap melangkah ke perjalanan kedua dengan hati yang lebih ringan. Cahaya padang perak perlahan larut seperti embun yang tersapu matahari pagi. Namun Aruna tidak kembali ke kamarnya. Kakinya kini menapak tanah yang lembut dan sedikit lembab. Di hadapannya terbentang hutan yang tidak gelap, melainkan berpendar kehijauan. Daun-daunnya memantulkan cahaya bulan seperti cermin kecil, dan udara di sana terasa lebih dalam, seolah setiap hembusan memiliki ruang yang luas untuk singgah. Aruna melangkah perlahan. Tidak ada rasa takut, hanya rasa ingin tahu yang hangat. Di hutan itu, suara bukan berasal dari keramaian, melainkan dari kesunyian yang hidup. Ia mendengar detak yang bukan detak jam, melainkan ritme alam, gesekan ranting, desir dedaunan, dan sesuatu yang lebih halus dari itu, seperti tarikan dan hembusan yang berulang. Tiba-tiba, dari balik pepohonan, muncullah seekor rusa putih dengan mata jernih seperti permukaan danau. Langkahnya ringan, hampir tanpa suara. Rusa itu tidak berbicara dengan kata-kata, tetapi ketika ia menatap Aruna, seolah ada pesan yang mengalir langsung ke dalam hati. "Dengarkan yang paling dekat denganmu." Aruna mengernyit pelan. Ia melihat sekeliling, tidak ada siapa-siapa selain dirinya dan rusa itu. Lalu ia menyadari sesuatu yang selama ini tak pernah benar-benar ia perhatikan. Nafasnya sendiri, tarikan yang masuk, dan hembusan yang keluar. Sesederhana itu, namun terasa asing karena jarang ia sadari. Ia duduk di atas tanah yang empuk.
Rusa putih itu ikut berbaring di depannya, seolah menjadi penjaga sunyi. Aruna menarik nafas perlahan melalui hidungnya. Udara malam masuk seperti embun dingin yang menyentuh dinding dadanya. Ia menahannya sejenak, lalu menghembuskannya pelan melalui mulut. Hembusan itu terasa seperti melepas sisa-sisa gelisah yang belum sepenuhnya pergi. Semakin ia memperhatikan, semakin ia merasakan bahwa nafasnya bukan sekadar udara. Setiap tarikan seperti membawa cahaya kecil masuk ke dalam tubuhnya. Setiap hembusan seperti menyapu bayangan yang tersisa di sudut pikirannya. Hutan di sekelilingnya ikut bergerak mengikuti ritme itu. Daun mengayun saat ia menarik nafas, dan kembali diam saat ia menghembuskan. Beberapa pikiran kecil mencoba muncul kembali, tentang hari esok, tentang hal-hal yang belum selesai. Namun kali ini Aruna tidak mengejarnya. Ia hanya kembali pada nafasnya. Tarik, tahan, hembuskan. Ia membayangkan pikirannya seperti awan tipis yang lewat di langit luas. Ia tidak perlu menangkap awan itu. Cukup membiarkannya berlalu. Perlahan, ia merasakan sesuatu yang berbeda. Jika sebelumnya ia merasa pikirannya seperti pasar pagi yang bising, kini rasanya seperti danau tenang di waktu subuh. Permukaannya mungkin masih memiliki riak kecil, tetapi tidak lagi bergelombang liar. Ia menyadari bahwa ketenangan bukan berarti tidak ada pikiran sama sekali, melainkan tidak membiarkan pikiran menguasai seluruh ruang. Rusa putih itu bangkit dan melangkah mendekat, menyentuhkan dahinya ke kening Aruna. Seketika, Aruna merasakan hangat yang mengalir ke seluruh tubuhnya. Nafasnya menjadi lebih dalam, lebih lambat, lebih teratur. Seolah tubuhnya menemukan irama yang memang sudah ada sejak lama, hanya terlupakan. Ketika Aruna membuka mata, hutan mulai memudar seperti lukisan yang ditarik kabut. Namun kali ini, ia membawa sesuatu bersamanya. Bukan benda, bukan suara, melainkan kesadaran bahwa di dalam dirinya ada jangkar kecil bernama nafas. Dan selama ia mengingatnya, ia tidak akan benar-benar tenggelam dalam gelisah. Perjalanan kedua selesai, dan hatinya kini jauh lebih sunyi. Sunyi yang menenangkan, bukan menakutkan. Hutan yang berpendar hijau itu perlahan menghilang seperti bayangan yang ditarik kabut. Nafas Aruna masih terasa teratur ketika tanah di bawah kakinya berubah menjadi pasir lembut yang hangat. Di hadapannya kini mengalir sebuah sungai yang tidak seperti sungai biasa. Airnya bening berkilau, namun di dalamnya berpendar cahaya keemasan, seolah setiap tetes menyimpan serpihan matahari yang tersisa dari siang hari. Aruna melangkah mendekat. Anehnya, sungai itu tidak mengeluarkan suara gemericik. Ia mengalir dalam keheningan yang penuh makna, seperti rahasia yang tidak perlu diucapkan keras-keras. Saat Aruna berlutut di tepinya dan menatap permukaan air, ia tidak melihat bayangan wajahnya sendiri. Ia melihat potongan-potongan kenangan. Tampak dirinya tertawa bersama ibunya saat hujan pertama turun di awal musim. Terlihat ayahnya mengangkatnya tinggi-tinggi ketika ia berhasil membaca buku pertamanya. Ada pula kenangan kecil yang hampir ia lupakan, seekor kupu-kupu yang hinggap di jarinya, dan rasa bangga ketika ia membantu temannya memahami pelajaran. Kenangan-kenangan itu bergerak pelan di permukaan air seperti film yang diputar tanpa suara. Perjalanan ketiga, terdengar suara lembut dari aliran sungai, adalah mengingat yang menghangatkan. Aruna menyentuh air itu dengan ujung jarinya. Alih-alih terasa dingin, airnya justru hangat seperti pelukan. Getaran lembut menjalar dari tangannya menuju dadanya, mengisi ruang-ruang kosong yang tadi telah dibebaskan dari balon kekhawatiran. Aruna baru menyadari bahwa selama ini ia sering mengulang kesalahan dalam pikirannya, tetapi jarang mengulang kebahagiaan. Ia mudah mengingat kata-kata yang melukai, namun cepat melupakan tawa yang tulus. Sungai itu seolah mengajaknya memilih ulang apa yang ingin ia simpan lebih lama di dalam hati. Ia duduk bersila di tepi sungai dan memejamkan mata. Dalam hati, ia menyebutkan 3 hal sederhana yang ia syukuri hari itu. Pertama, matahari yang bersinar cerah sehingga ia bisa bermain di halaman. Kedua, senyum ibunya yang menyambutnya sepulang sekolah. Ketiga,
Kenyataan bahwa ia masih diberi kesempatan untuk belajar dan mencoba lagi esok hari. Setiap kali ia menyebutkan satu rasa syukur, sungai itu bersinar lebih terang. Cahaya keemasan menguat, memantul ke langit, lalu kembali turun seperti hujan cahaya yang lembut. Aruna merasakan hangat yang berbeda dari sebelumnya. Hangat yang bukan hanya menenangkan, tetapi juga menguatkan. Seolah ada selimut tak terlihat yang menyelimuti hatinya. Namun tiba-tiba, bayangan gelap muncul di salah satu sudut permukaan sungai. Itu adalah kenangan ketika ia merasa gagal, saat nilainya tidak sebaik harapannya. Bayangan itu mencoba mengeruhkan air. Aruna terdiam, tetapi kali ini ia tidak panik. Ia menarik nafas seperti di hutan tadi. Tarik, tahan, hembuskan. Lalu ia menatap bayangan itu dan berkata pelan dalam hati, "Aku belajar dari itu." Sekejap, bayangan gelap itu berubah menjadi cahaya kecil dan menyatu dengan aliran sungai. Aruna tersenyum tipis. Ia mengerti bahwa kenangan tidak harus selalu manis untuk menghangatkan. Bahkan kesalahan pun bisa menjadi api kecil yang menerangi langkah, jika diterima dengan lapang. Air sungai mulai naik perlahan. Bukan untuk menenggelamkannya, tetapi untuk mengangkatnya. Cahaya keemasan membentuk pusaran lembut di sekeliling tubuhnya. Saat ia membuka mata, sungai itu perlahan memudar, namun kehangatannya tetap tinggal di dalam dadanya. Kini ia telah melepaskan, telah menenangkan nafasnya, dan telah memilih menghangatkan hatinya. Perjalanan ketiga selesai, dan untuk pertama kalinya, malam tidak lagi terasa sebagai musuh, melainkan sahabat yang mengajaknya pulang ke dalam diri sendiri. Ketika cahaya sungai kenangan memudar, Aruna tidak langsung kembali ke kamarnya. Ia kini berdiri di sebuah ruang yang terasa seperti perbatasan antara mimpi dan kesadaran. Langit di atasnya tidak lagi penuh bintang, melainkan luas dan gelap seperti kanvas kosong. Tidak menakutkan, tetapi dalam, terlalu dalam untuk diabaikan. Angin tidak lagi berbisik lembut. Ia diam, seolah menunggu sesuatu terjadi. Aruna merasakan dadanya hangat oleh rasa syukur yang baru saja ia pelajari. Nafasnya masih teratur seperti irama hutan. Namun di kejauhan, ia melihat sesuatu bergerak. Sebuah bayangan tinggi, tidak berbentuk jelas, berjalan perlahan mendekat. Setiap langkahnya membuat tanah bergetar tipis. Ini bukan balon kekhawatiran, bukan kenangan yang mengeruh. Ini adalah kumpulan ketakutan yang selama ini ia hindari. Bayangan itu tidak memiliki wajah, tetapi Aruna tahu isinya. Takut gagal, takut mengecewakan orang tua, takut ditertawakan, takut tidak cukup baik. Ketakutan-ketakutan itu menyatu menjadi sosok besar yang tampak jauh lebih tinggi darinya. Dahulu, mungkin Aruna akan berlari. Namun kini kakinya tetap diam di tempat. Bayangan itu berhenti beberapa langkah darinya. Udara terasa lebih berat, tetapi tidak mencekik. Aruna menelan ludah, lalu mengingat padang perak. Ia mengingat bagaimana balon-balon terbang ketika ia membuka genggaman. Ia mengingat hutan, bagaimana nafas menenangkannya. Ia mengingat sungai, bagaimana syukur menghangatkannya. Dengan perlahan, ia menarik nafas panjang. Tarik, tahan, hembuskan. Bayangan itu bergerak, mencoba tampak lebih besar. Namun Aruna tidak lagi menatapnya dengan ketakutan, melainkan dengan rasa ingin mengerti. "Aku tahu kau ada," ucapnya pelan. Suaranya tidak bergetar seperti yang ia kira. "Tapi kau tidak harus menguasai malamku." Bayangan itu bergelombang seperti asap yang tertiup angin. Aruna melangkah satu langkah mendekat. Semakin ia mendekat, semakin ia menyadari sesuatu yang mengejutkan. Bayangan itu tidak padat. Ia hanya tampak besar karena cahaya di belakangnya kecil. Ketika Aruna meletakkan tangan di dadanya, mengingat rasa syukur dan ketenangan yang telah ia kumpulkan, cahaya kecil dari dalam dirinya mulai bersinar. Cahaya itu tidak menyilaukan, hanya lembut dan stabil. Namun cukup untuk membuat bayangan di depannya berubah ukuran. Perlahan, sosok tinggi itu menyusut.
Ketakutan yang tadi tampak raksasa kini hanya setinggi pohon kecil. Aruna terus bernafas dengan tenang. Setiap hembusan membuat bayangan itu mengecil lagi. Ketakutan tidak selalu harus dilawan dengan teriakan. Terdengar suara lembut entah dari mana. Kadang ia cukup dihadapi dengan cahaya yang kau miliki. Aruna tidak tahu siapa yang berbicara, tetapi ia merasakannya sebagai kebenaran. Ia tidak perlu menjadi lebih besar dari ketakutannya. Ia hanya perlu menjadi cukup terang. Akhirnya, bayangan itu menyusut hingga sebesar batu kecil di tanah. Aruna berlutut dan menyentuhnya. Batu itu hangat, bukan dingin. Ia sadar, ketakutan bukan musuh yang harus dihancurkan. Ia adalah bagian dari dirinya yang ingin dilindungi. Dengan lembut, ia meletakkan batu kecil itu di saku bajunya, bukan untuk dibawa sebagai beban, tetapi sebagai pengingat bahwa ia pernah berani menghadapinya. Langit kosong di atasnya kini mulai dihiasi bintang satu persatu. Bukan bintang yang ramai seperti sebelumnya, melainkan bintang yang jarang namun terang. Aruna berdiri tegak. Ia telah melepaskan, menenangkan, menghangatkan, dan kini menghadapi. Malam tidak lagi terasa luas dan menelan, melainkan luas dan memberi ruang. Dan di dalam ruang itu, ia tidak lagi sendirian bersama ketakutannya. Ia ditemani oleh keberaniannya sendiri. Setelah bayangan itu mengecil dan berubah menjadi batu hangat di sakunya, langit malam di atas Aruna perlahan berubah warna. Gelapnya tidak lagi pekat, melainkan biru tua yang lembut seperti kain beludru. Bintang-bintang yang tadi jarang kini mulai berpendar lebih jelas, membentuk pola-pola samar yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Udara terasa ringan, seolah malam telah menghembuskan napas panjangnya sendiri. Aruna berdiri diam, merasakan sesuatu bergerak pelan di dalam dadanya. Bukan rasa takut, bukan pula gelisah. Ada denyut halus yang bercahaya, seperti kunang-kunang kecil yang bersembunyi di balik tulang rusuknya. Ia menutup mata dan meletakkan kedua telapak tangannya di dada. Denyut itu terasa nyata, hangat, stabil, dan tenang. Tiba-tiba, dari kejauhan muncul kembali sosok berjubah cahaya yang pernah ia temui di padang perak. Kali ini wajahnya lebih jelas, bukan dalam bentuk rupa, melainkan dalam rasa damai yang sulit dijelaskan. Kau telah melalui 3 perjalanan, ucapnya lembut. Kini saatnya kau menemukan sumbernya. Sumber. Aruna berbisik. Ia pikir semua perjalanan tadi adalah tentang tempat-tempat ajaib, padang perak, hutan bernafas, sungai kenangan. Namun sosok itu menggeleng perlahan. Semua tempat itu hanyalah cermin. Yang kau cari tidak pernah berada di luar dirimu. Cahaya dari langit perlahan turun seperti benang-benang tipis, menyatu tepat di dada Aruna. Seketika, kunang-kunang kecil yang ia rasakan tadi membesar menjadi titik cahaya sebening kristal. Tidak menyilaukan, tetapi cukup terang untuk menerangi ruang di sekelilingnya. Aruna tertegun. Ia menyadari bahwa cahaya itu bukan baru muncul, ia hanya baru menyadarinya. Setiap balon yang ia lepaskan memberi ruang bagi cahaya itu untuk bernapas. Setiap tarikan nafas yang ia sadari membuatnya tumbuh lebih stabil. Setiap rasa syukur yang ia ucapkan memberi warna hangat pada sinarnya. Bahkan ketika ia menghadapi bayangan, cahaya itulah yang membuat ketakutan mengecil. Semua perjalanan ternyata mengarah pada satu tempat, hatinya sendiri. Aruna menarik nafas perlahan. Cahaya di dadanya mengikuti irama itu, menguat saat ia menarik, melembut saat ia menghembuskan. Ia merasa seperti memiliki bintang pribadi yang selalu menyertainya. Bintang yang tidak tergantung di langit, tidak bergantung pada keadaan, dan tidak padam hanya karena malam terasa panjang. Ini adalah penenang pikiranmu, bisik sosok berjubah cahaya. Ia tidak menghapus masalah. Ia hanya mengingatkanmu bahwa kau cukup kuat untuk beristirahat sebelum menghadapinya. Kata-kata itu tidak terasa seperti nasihat, melainkan seperti kebenaran yang memang sudah lama tinggal di dalam dirinya. Perlahan, sosok itu memudar bersama cahaya langit. Namun bintang di dada Aruna tetap menyala.
Kini, meski ia berdiri sendirian di bawah langit malam, ia tidak merasa kecil. Ia merasa utuh. Gelisah mungkin masih akan datang di hari lain, tetapi ia tahu kemana harus kembali, ke ruang sunyi di dalam dirinya. Angin lembut kembali berputar. Kali ini membawanya perlahan menjauh dari ruang luas itu. Dunia di sekelilingnya mulai berubah menjadi samar. Namun sebelum semuanya memudar, Aruna tersenyum kecil. Ia tidak lagi mencari ketenangan di luar. Karena kini ia tahu, setiap malam, sebelum tidur, ia hanya perlu menutup mata dan menemukan bintang kecil yang selalu bersinar di dalam dadanya. Angin lembut yang berputar di sekeliling Aruna perlahan berubah menjadi hembusan biasa yang menyentuh pipinya. Cahaya biru beludru di langit menyusut, bintang-bintang menjauh, dan tanah luas di bawah kakinya kembali menjadi lantai kayu yang hangat. Ia membuka mata perlahan. Ia sudah kembali di kamarnya. Jendela masih terbuka sedikit, tirai tipis bergerak pelan diterpa angin malam, dan bulan tetap menggantung setia di tempatnya seolah tak pernah terjadi apa-apa. Namun Aruna tahu sesuatu telah berubah. Kamar itu sama, ranjang kecilnya, meja belajar dengan buku-buku yang bertumpuk, tas sekolah yang bersandar di kursi. Tetapi suasana di dalam dirinya berbeda. Jika sebelumnya kamar terasa sempit karena pikirannya penuh, kini ruangan itu terasa lapang. Bahkan suara jam dinding yang berdetak pelan tidak lagi terdengar seperti tekanan waktu, melainkan seperti irama yang menenangkan. Ia duduk di tepi tempat tidurnya dan menyentuh dadanya. Bintang kecil itu masih ada. Tidak terlihat oleh mata, tetapi terasa jelas. Hangatnya lembut, seperti bara kecil yang cukup untuk mengusir dingin tanpa membakar. Ia menarik nafas perlahan, seperti yang ia lakukan di hutan berpendar. Tarik, tahan, hembuskan. Udara kamar terasa lebih segar, lebih bersahabat. Pikirannya mencoba bergerak lagi, seperti kebiasaan lamanya. Bayangan tentang tugas sekolah muncul sekilas. Namun kali ini Aruna tidak panik. Ia membayangkan balon kecil transparan, dan dengan lembut melepaskannya ke langit malam. Ia tahu besok pagi ia bisa memikirkannya kembali dengan kepala yang lebih jernih. Malam ini bukan waktunya berperang dengan pikiran sendiri. Ia kemudian mengingat 3 hal yang ia syukuri hari itu. Tanpa sungai ajaib, tanpa cahaya keemasan, hanya dalam sunyi kamarnya. Senyum ibunya, tawa kecil bersama teman, dan keberaniannya menghadapi bayangan tadi. Setiap rasa syukur seperti menambahkan satu perci kecil pada bintang di dadanya. Aruna berbaring perlahan dan menarik selimut hingga ke dadanya. Biasanya, saat posisi ini, pikirannya akan kembali berlarian seperti kuda liar. Namun kini ia memiliki jangkar, nafasnya. Ia mengikuti ritmenya dengan sabar. Tarik, hembuskan, seperti ombak kecil yang datang dan pergi di pantai yang tenang. Di luar, suara jangkrik terdengar samar. Dulu suara itu terasa seperti latar dari kegelisahan. Kini terdengar seperti lagu pengantar tidur yang sudah lama ia lupakan. Bulan menyinari sebagian lantai kamarnya dengan cahaya lembut, membentuk bayangan jendela yang tenang di dinding. Aruna memejamkan mata. Gelap yang datang bukan lagi gelap yang penuh bayangan menakutkan, melainkan gelap yang hangat seperti ruang istirahat bagi jiwa. Ia tidak merasa harus menyelesaikan semuanya malam ini. Ia tidak merasa harus menjadi sempurna sebelum tidur. Ia hanya perlu menjadi cukup, cukup bernapas, cukup bersyukur, cukup berani. Perlahan, pikirannya menjadi semakin ringan, seperti perahu kecil yang akhirnya menemukan dermaga. Nafasnya teratur. Detak jantungnya stabil. Bintang kecil di dadanya bersinar lembut, tidak terang, tidak redup, cukup untuk menerangi mimpi yang akan datang. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Aruna tidak tertidur karena kelelahan. Ia tertidur karena damai. Malam semakin larut, dan dunia di luar rumah Aruna benar-benar terlelap. Angin berhenti berbisik, jangkrik menyanyikan lagu yang semakin pelan, dan bulan menggantung seperti penjaga yang setia. Di dalam kamar kecilnya,
Aruna terbaring dengan nafas yang teratur, seolah setiap tarikan dan hembusan telah menemukan rumahnya sendiri. Bintang kecil di dadanya masih menyala, tidak terlihat, tetapi terasa seperti kehangatan yang memeluk dari dalam. Perlahan, batas antara terjaga dan tertidur melebur seperti warna air yang bercampur lembut. Namun kali ini, Aruna tidak jatuh ke dalam mimpi dengan perasaan gelisah. Ia melangkah masuk seperti seseorang yang memasuki taman yang sudah dikenalnya. Gelap tidak lagi terasa sebagai ruang kosong, melainkan sebagai selimut luas yang nyaman. Di dalam tidurnya, ia tidak kembali ke padang perak, tidak pula ke hutan berpendar atau sungai keemasan. Ia justru berjalan di sebuah jalan sederhana yang menyerupai desanya sendiri. Rumah-rumah kecil berdiri tenang, pepohonan bergoyang lembut, dan langit di atasnya dihiasi bintang yang sama seperti di dunia nyata. Bedanya, semua terasa lebih jernih, seperti dunia yang telah dibersihkan dari kegelisahan. Aruna melihat dirinya sendiri berjalan di jalan itu, tetapi dengan langkah yang ringan. Di sepanjang jalan, ia menemukan balon-balon kecil yang pernah ia lepaskan. Kini balon itu tidak lagi berisi kekhawatiran, melainkan berubah menjadi lentera kecil yang menerangi jalannya. Ia tersenyum. Ternyata apa yang ia lepaskan tidak benar-benar hilang. Ia hanya berubah bentuk menjadi sesuatu yang lebih lembut. Di kejauhan, rusa putih dari hutan muncul kembali, berjalan berdampingan dengannya tanpa suara. Sungai kenangan mengalir di sisi jalan, memantulkan cahaya hangat. Bahkan bayangan yang pernah ia hadapi kini berjalan di belakangnya, tidak lagi tinggi dan menakutkan, melainkan kecil dan jinak, seperti teman yang tidak lagi perlu ditakuti. Aruna menyadari sesuatu dalam mimpinya, bahwa ketenangan bukanlah tempat yang harus dicari setiap malam dari awal. Ia adalah jalan yang sudah ia bangun sendiri. Setiap tarikan nafas adalah langkah. Setiap rasa syukur adalah cahaya. Setiap keberanian menghadapi ketakutan adalah batu pijakan yang membuat jalannya kokoh. Semakin dalam ia tertidur, semakin lembut dunia mimpi itu memeluknya. Ia tidak lagi merasa terburu-buru menuju hari esok. Besok akan datang dengan sendirinya, seperti matahari yang selalu tahu waktunya terbit. Malam ini hanyalah waktu untuk mengisi ulang hati, seperti bumi yang beristirahat sebelum kembali berputar. Di kamar kecilnya, tubuh Aruna bergerak sedikit, mencari posisi yang lebih nyaman. Selimutnya naik turun mengikuti nafasnya. Jika seseorang melihatnya, mungkin hanya tampak seorang anak yang tidur biasa. Namun di dalam dirinya, ada bintang yang bersinar stabil, bintang yang telah ia temukan melalui 3 perjalanan penenang pikiran. Menjelang dini hari, ketika langit mulai bersiap menyambut cahaya pertama, Aruna tersenyum tipis dalam tidurnya. Ia tidak lagi takut pada malam. Ia tahu kini bahwa setiap kali gelisah datang, ia bisa kembali ke padang perak untuk melepaskan, ke hutan untuk bernapas, dan ke sungai untuk menghangatkan hati. Dan begitulah, di sebuah desa kecil di tepi hutan, seorang anak bernama Aruna belajar bahwa tidur bukan sekadar memejamkan mata. Tidur adalah pulang ke dalam diri, ke ruang sunyi yang bercahaya, tempat pikiran beristirahat dan hati menemukan damai. Fajar datang tanpa suara, seperti rahasia yang dibuka perlahan. Cahaya pertama menyelinap melalui celah jendela kamar Aruna, menimpa dinding kayu dengan warna keemasan pucat. Udara pagi terasa berbeda, lebih segar, lebih ringan, seolah malam benar-benar telah membersihkan sesuatu yang tak kasat mata. Aruna masih terlelap, namun wajahnya tidak lagi tegang seperti malam-malam sebelumnya. Perlahan, ia membuka mata. Untuk beberapa detik, ia hanya menatap langit-langit kamar, mencoba membedakan antara mimpi dan kenyataan. Padang perak, hutan berpendar, sungai kenangan, bayangan yang mengecil, semuanya terasa seperti kisah jauh. Namun saat ia menarik nafas, ia langsung merasakannya. Irama yang sama. Tenang, dalam, stabil. Ia duduk di tepi ranjang dan meletakkan tangan di dadanya. Bintang itu masih ada. Tidak bersinar terang seperti dalam perjalanan malamnya, tetapi terasa seperti titik hangat yang tidak padam.
Ia tersenyum kecil. Ternyata ketenangan tidak hilang saat mata terbuka. Ia ikut terbangun bersamanya. Pagi itu, suara ayam berkokok terdengar lebih jernih. Langkah ibunya di dapur terasa seperti musik yang biasa, bukan gangguan. Bahkan tugas sekolah yang tergeletak di meja tidak lagi tampak seperti ancaman besar. Aruna menatap buku-bukunya dengan pandangan berbeda. Ia tidak merasa harus menaklukkannya sekaligus. Ia hanya perlu memulai. Sebelum berdiri, ia memejamkan mata sejenak. Ia membayangkan balon kecil transparan. Jika ada kekhawatiran yang muncul, ia akan melepaskannya sebentar. Ia menarik nafas perlahan seperti di hutan. Tarik, tahan, hembuskan. Lalu ia menyebutkan satu hal yang ia syukuri pagi itu. Kesempatan untuk mencoba lagi. Saat ia melangkah keluar kamar, sinar matahari menyentuh wajahnya. Hangatnya mengingatkannya pada sungai keemasan dalam mimpinya. Ia sadar, perjalanan 3 penenang pikiran itu bukan sekadar pengalaman malam. Itu adalah bekal yang bisa ia bawa ke siang hari. Bahkan bayangan kecil yang pernah ia simpan kini terasa seperti pengingat keberanian, bukan ancaman. Di sekolah, ketika seorang teman kembali mengucapkan sesuatu yang sedikit menyakitkan, Aruna merasakan riak kecil di hatinya. Namun ia tidak langsung tenggelam. Ia menarik nafas. Ia membiarkan riak itu berlalu seperti awan. Ia memilih untuk tidak menyimpannya terlalu lama. Dan untuk pertama kalinya, ia merasakan bahwa ia punya pilihan atas apa yang tinggal di dalam pikirannya. Hari berjalan seperti biasa. Pelajaran, tawa, sedikit kesalahan, sedikit keberhasilan. Tidak ada keajaiban besar yang terjadi. Namun di dalam diri Aruna, perubahan itu nyata. Ia tidak lagi merasa dikejar oleh pikirannya sendiri. Ia berjalan berdampingan dengannya. Menjelang sore, ketika ia duduk di bawah pohon dekat rumahnya, Aruna memandang langit yang perlahan berubah warna. Ia tahu malam akan datang lagi. Gelisah mungkin akan mencoba kembali. Tetapi kini ia tidak takut. Ia tahu jalannya. Ia tahu pintunya. Ia tahu di dalam dadanya ada bintang kecil yang selalu siap menyala. Dan disitulah Aruna mengerti, 3 perjalanan penenang pikiran bukanlah petualangan satu malam. Ia adalah kebiasaan lembut yang bisa ia ulangi kapan saja. Setiap senja adalah undangan. Setiap malam adalah kesempatan. Dan setiap fajar adalah bukti bahwa ketenangan yang ditemukan di dalam diri akan selalu menemukan jalan untuk kembali bersinar. Hari-hari berlalu seperti aliran sungai yang tenang. Sejak malam penuh perjalanan itu, Aruna tidak lagi memandang senja sebagai awal dari kegelisahan. Justru setiap langit mulai berubah jingga, ia merasakan sesuatu yang berbeda. Seperti undangan halus untuk kembali pulang ke dalam dirinya sendiri. Ia tidak lagi menunggu bisikan angin atau cahaya ajaib. Ia tahu pintunya ada di dalam hati. Malam berikutnya datang seperti biasa. Desa kecil di tepi hutan kembali sunyi. Suara jangkrik mengambil alih percakapan dunia. Aruna berbaring di tempat tidurnya. Kali ini, sebelum pikirannya sempat berlarian, ia tersenyum lebih dulu. Ia tahu apa yang harus dilakukan. Ia membayangkan balon-balon kecil transparan muncul satu persatu. Kekhawatiran tentang tugas esok hari, tentang jawaban yang belum ia temukan, tentang hal-hal yang belum sempurna. Tanpa marah, tanpa kesal, ia hanya membuka tangannya dalam imajinasi dan membiarkan balon-balon itu melayang. Ia tidak menolaknya. Ia hanya menunda membawanya. Kemudian ia beralih pada nafasnya. Tarik perlahan, tahan, hembuskan. Ia membayangkan dirinya duduk di hutan yang berpendar lembut. Tidak ada rusa putih kali ini, tetapi ia tidak membutuhkannya lagi. Nafasnya sendiri sudah cukup menjadi penuntun. Setiap hembusan terasa seperti menyapu sisa-sisa debu dari sudut pikirannya. Lalu ia mengingat 3 hal kecil yang membuat harinya bermakna. Tidak harus besar. Terkadang hanya senyum ibu, atau rasa puas setelah memahami satu soal sulit,
atau langit sore yang indah. Setiap rasa syukur seperti menyalakan percik cahaya di dalam dadanya. Bintang kecil itu kembali bersinar, lembut dan stabil. Namun malam tidak selalu sepenuhnya mulus. Ada satu malam ketika gelisah datang lebih kuat. Pikirannya kembali ramai, seperti pasar pagi yang dulu sering mengganggunya. Ia hampir merasa kesal pada dirinya sendiri. Tetapi ia teringat sesuatu. Ketenangan bukan berarti tidak pernah goyah. Ia hanya berarti tahu bagaimana kembali. Aruna duduk di ranjangnya malam itu. Ia tidak memaksa diri untuk langsung tidur. Ia hanya bernapas. Ia membiarkan pikirannya lewat seperti awan. Beberapa awan gelap, beberapa terang. Namun ia tidak lagi mengejar atau menahan. Perlahan, awan-awan itu bergerak sendiri, dan langit di dalam dirinya kembali lapang. Di dalam kegelapan kamar, ia menyadari satu hal penting. Malam bukan musuh yang harus ditaklukkan. Malam adalah ruang istirahat bagi jiwa yang lelah. Ia seperti pelukan besar yang tak terlihat, menunggu kita berhenti melawan dan mulai mempercayai. Sejak saat itu, Aruna tidak lagi takut pada datangnya malam. Ia tahu bahwa jika gelisah mengetuk, ia memiliki 3 kunci: melepaskan, bernapas, dan bersyukur. Dan di balik ketiganya, ada cahaya kecil yang tak pernah benar-benar padam. Di sebuah desa kecil di tepi hutan, seorang anak belajar bahwa ketenangan bukanlah hadiah yang datang dari luar. Ia adalah kebiasaan lembut yang ditanam setiap hari. Dan setiap kali Aruna memejamkan mata, ia tidak lagi merasa tenggelam dalam gelap. Ia merasa berjalan menuju cahaya yang selalu hidup di dalam dadanya. Waktu berjalan pelan seperti dedaunan yang jatuh tanpa suara. Malam-malam Aruna kini tak lagi dipenuhi pertempuran sunyi di dalam kepala. Ia memang masih manusia kecil dengan banyak pikiran, tetapi ia bukan lagi anak yang tersesat di antara suara-suara sendiri. Ia telah mengenal jalannya pulang. Dan tanpa ia sadari, perubahan kecil itu mulai memantul keluar, seperti cahaya yang memantul di permukaan air. Suatu sore, seorang teman duduk di sampingnya di bawah pohon dekat sekolah. Wajah temannya murung, matanya sembab. "Aku sulit tidur," katanya pelan. "Kalau malam, pikiranku ramai sekali." Kalimat itu terdengar begitu akrab di telinga Aruna, seperti gema dari masa lalunya sendiri. Ia tidak langsung memberi nasihat panjang. Ia hanya tersenyum lembut. "Malam bukan musuh," kata Aruna pelan. "Kadang kita cuma lupa cara memeluknya." Temannya mengernyit, bingung. Maka Aruna mulai bercerita tentang membayangkan balon-balon kecil yang membawa kekhawatiran, tentang bernapas seperti mendengarkan hutan, tentang mengingat 3 hal hangat sebelum tidur. Ia tidak menyebut padang perak atau sungai bercahaya. Ia hanya membagikan caranya. Malam itu, untuk pertama kalinya, Aruna menyadari sesuatu yang berbeda. Ketika ia memejamkan mata, ia tidak lagi hanya mempraktikkan 3 perjalanan untuk dirinya sendiri. Ia juga membayangkan temannya melakukan hal yang sama. Aneh, tetapi bintang kecil di dadanya terasa sedikit lebih terang, seolah cahaya itu tumbuh ketika dibagikan. Hari demi hari, tanpa sadar, Aruna menjadi seperti lentera kecil di desanya. Ia bukan anak yang paling pandai atau paling kuat, tetapi ia memiliki ketenangan yang lembut. Ketika teman-temannya panik menjelang ujian, ia mengajak mereka menarik nafas bersama. Ketika seseorang merasa gagal, ia mengingatkan bahwa balon bisa dilepaskan, dan besok selalu ada. Namun suatu malam, saat hujan turun deras dan angin mengguncang jendela, Aruna kembali merasakan gelombang gelisah yang cukup kuat. Kilat menyambar, bayangan menari di dinding. Untuk sesaat, ia merasa kecil lagi. Ia duduk di tempat tidur, memeluk lututnya, dan membiarkan rasa takut itu hadir tanpa ditolak. Ia menarik nafas. Tarik, tahan, hembuskan. Ia membayangkan balon-balon terbang menembus hujan. Ia menyebutkan 3 hal yang ia syukuri meski badai datang: rumah yang melindunginya, keluarga yang ada di dekatnya, dan keberanian yang pernah ia temukan. Perlahan,
Suara hujan berubah dari ancaman menjadi lagu. Saat itulah Aruna mengerti pelajaran terakhirnya. Ketenangan bukan berarti badai tidak pernah datang. Ketenangan adalah kemampuan untuk tetap menyalakan bintang di dada, bahkan ketika langit gelap dan petir menyambar. Bintang itu mungkin kecil, tetapi ia cukup. Beberapa tahun kemudian, ketika Aruna tumbuh lebih besar, desa kecil di tepi hutan masih sama. Namun banyak anak kini mengenal cara 3 perjalanan penenang pikiran. Mereka menyebutnya dengan cara berbeda-beda, tetapi intinya sama: melepaskan, bernapas, bersyukur. Tanpa padang perak dan rusa putih, tanpa sungai emas. Hanya hati yang belajar tenang. Dan setiap kali malam turun di desa itu, ada banyak anak yang memejamkan mata dengan senyum kecil. Mereka mungkin tidak tahu tentang perjalanan pertama Aruna, tetapi mereka merasakan hangat yang sama, bintang kecil yang menyala di dalam dada. Karena pada akhirnya, ketenangan adalah warisan yang tak terlihat. Ia tidak diwariskan lewat benda, melainkan lewat kebiasaan dan contoh. Dan di sebuah desa kecil di tepi hutan, seorang anak pernah belajar bahwa tidur bukan sekadar memejamkan mata, ia adalah seni pulang ke diri sendiri, dan mengajak orang lain menemukan jalan yang sama. Dan pada akhirnya, kisah Aruna bukan sekadar tentang seorang anak yang belajar tidur nyenyak, melainkan tentang perjalanan sunyi menaklukkan semesta di dalam kepala sendiri, tentang balon-balon kekhawatiran yang dilepaskan ke langit malam, tentang nafas yang menjelma jangkar saat badai datang, tentang sungai kenangan yang mengubah luka menjadi cahaya, tentang bayangan raksasa yang mengecil